Jemaat yang terkasih, marilah ibadah Minggu 21 Juni tahun 2020 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Cuma dipersilahkan untuk duduk. Berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Demikian tema ini akan mengiringi di dalam kita menghayati firman Tuhan di dalam ibadah ini. Di dalam kehidupan, kita diajak untuk percaya diri bahwa aku adalah pengikut Kristus dan laku hidupku adalah mengikuti kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat aku, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Kasih-Nya terus kau temukan. Demikian pula di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum kasih diberikan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Demikian pembacaan hukum kasih menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya kasih Allah yang begitu luar biasa tertanam dan teranyam di dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita ingat. Dan patutlah kita berbangga karena di dalam kehidupan kita dasar menjadi pengikut Kristus adalah kasih. Kita adalah pewarta kasih
Dan di dalam kehidupan kita senantiasa melandaskannya atas kasih. Di dalam kehidupan kita sadar bahwa sesungguhnya untuk melaksanakan kasih tidak mudah. Menjadi pengikut Kristus, tantangan terbesar kita adalah ego kita sendiri. Bahkan keinginan untuk dipuji, keinginan untuk menang dan unggul, bahkan untuk merendahkan diri di dalam kasih, itu menjadi hal yang sulit. Maka marilah di dalam ibadah ini, kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyesali dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Bersama kita nyatakan penyesalan kita dengan Kidung Jemaat 37A bait 1 dan 2. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal, membersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh korbanmu kau selamatkan diriku. Apapun usaha kita, apapun jerih lelah kita, bahkan setiap tangisan di dalam kehidupan kita tidak mampu untuk membersihkan dosa dan kesalahan kita. Namun hanya di dalam kasih Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh anugerah pengampunan dosa. Filipi 1 ayat 29 sebagai berita anugerah bagi kita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, panggilan kehidupan, sekalipun kita diajak untuk menderita demi Kristus, namun sesungguhnya di dalam kehidupan yang kita tuju adalah kesempurnaan untuk melaksanakan perintahnya. Saat ini jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita terima petunjuk hidup baru, sama seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21 yang demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Demikian panggilan di dalam kehidupan kita, agar dengan setia kita mengambil komitmen bahwa kita akan mengikut Kristus dan mengikuti teladan serta jejak yang Ia tinggalkan bagi kita. Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti
Mikro Juru Selamat, ubah Dia baru. Coba dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama mari kita bersatu hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami ingin ikut Dikau ya Tuhan, Juru Selamat, teladan, bahkan keutamaan di dalam kehidupan kami. Sang Kristus yang menjadi penebus, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup baru. Syukur kepada Allah yang memberikan kepada kami anugerah pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memberikan kepada kami perlindungan Roh Kudus yang menyertai laku kehidupan kami bersama. Dalam ibadah ini, kami mengingat kembali akan komitmen kami untuk mengikut Kristus, memantapkan hati kami yang mungkin di dalam kehidupan lemah, tidak berdaya, kehilangan asa, bahkan di dalam kehidupan ingin meninggalkan Kristus. Ya Bapa, bukalah pintu hati kami, sadarkan kami bahwa di dalam kehidupan kami ada anugerah yang begitu luar biasa. Ada pengampunan dan juga janji kehidupan yang akan senantiasa kami hidupi. Bahkan keselamatan yang harus kami jaga untuk nantinya kami dapatkan kesempurnaannya. Ya Bapa, di dalam ibadah ini kami bersyukur Engkau menyatukan kami. Sekalipun masih dalam kondisi di mana kami beribadah di rumah, bersama dengan keluarga, bersama dengan kelompok kecil saudara-saudara kami, namun Engkau mengizinkan kepada kami untuk terus menghayati betapa beruntungnya kami. Oleh karena itu di dalam ibadah ini kami menaikkan syafaat dan permohonan kami, terkhusus bagi mereka yang di dalam kehidupan terbeban, bagi mereka yang ingin meninggalkan Kristus, bahkan di dalam kehidupan juga berputus asa. Ya Bapa, kuatkan saudara-saudara kami, ingatkan akan panggilan hidup mereka, ingatkan akan kasih yang mereka dapatkan, dan janji kesempurnaan keselamatan yang Engkau sediakan. Jangan biarkan godaan dalam kehidupan kami melemahkan kami. Jangan biarkan kelemahan fisik membuat kami meninggalkan Engkau, bahkan menyalahkan Engkau. Ataupun di dalam kehidupan kami merasa tidak berdaya dan merasa Engkau tinggalkan. Mampukan sebagai para pengikut Kristus, kami terus berjuang untuk menguatkan satu sama lain. Berdoa bagi yang sakit, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Berdoa bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkenan untuk menuntun mereka, bahkan juga mengusahakan untuk kehidupan ke arah yang lebih baik. Mereka yang merintis usaha, Tuhan berikan kelancaran hingga hasil yang terbaik yang mereka dapatkan. Mampukan kami yang saat ini sudah bertekun sekian lama dalam pekerjaan dan mata pencaharian kami. Biarlah segala sesuatunya berbuah manis untuk kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus bersyukur, mencukupkan diri dengan apa yang kami miliki, sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Godaan-godaan yang mungkin muncul tidak melemahkan iman kami dan membuat kesetiaan kami hilang. Kami juga berdoa di dalam kehidupan kami, Tuhan memampukan kami bersama untuk saling berpegangan tangan. Karena kami sadar bahwa kekuatan terbesar kami adalah di dalam persekutuan yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami menjadi pendoa, menjadi pemulih, penyembuh, dan penghibur bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Ya Bapa, di dalam ibadah ini, izinkan kami pula menaikkan doa-doa kami secara pribadi. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Inilah ya Bapa yang menjadi seruan kami. Inilah yang menjadi harapan dan keluh kesah kami. Yang kami percayakan di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru kami, penebus kami, Juru Selamat kami yang hidup. Hanya kepadamu ya Allah, kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 302 bait pertama dan yang kedua. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Marilah kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa saya antarkan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha murah dan maha kasih, Allah yang maha baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Bapa, di tengah-tengah peribadatan kami saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas segala kemurahan Tuhan yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan ini, menyucikan dan memberkati, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan ajar kami, agar kami mampu mempersembahkan seluruh kehidupan kami ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Jikalau di dalam kami mengaturkan persembahan terdapat cacat, celah dan dosa, kiranya Tuhan ampuni. Dan Tuhan ajarkan kami untuk senantiasa merasa syukur atas kemurahan-kemurahan yang Tuhan berikan pada kami. Bapa, kami juga berdoa bagi majelis jemaat-Mu di sini. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kejujuran di dalam mengelola persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana bagi pelayanan di tempat ini, sehingga menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, selanjutnya pada saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk memahami akan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan kami terima pada saat ini. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Ambar Sulistiono, yang Engkau pakai untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami menyerahkan semua ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan terima firman Tuhan. Adapun bacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh petugas. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13.
Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia, dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 69 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tabir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu baik. Berparinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat, segarlah menjawab aku. Bacaan yang kedua diambil dari Roma 6, 1b sampai ayat yang ke-11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis
dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya dalam kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, pembacaan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jemaat yang terkasih. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saudara semua. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema, komitmen hidup dalam Kristus. Kita diajak untuk berani berkomitmen untuk hidup menjadi pengikut Kristus sepanjang hidup dan usia kita. Jemaat yang terkasih, untuk dapat setia, tentu kita akan menghadapi sekian banyak godaan. Dan untuk menghadapi godaan, dibutuhkan iman yang menguatkan hidup kita, sampai kita dapat melepaskan diri, menang, dan di dalam kehidupan kita tetap setia sampai dengan akhirnya. Jemaat yang terkasih, setia. Satu kata yang terdiri dari 5 huruf, namun di dalam kehidupan memiliki berjuta makna. Dalam pekerjaan, dalam hubungan asmara, di dalam lingkup persahabatan, bahkan agama, semua mengajarkannya. Namun pertanyaannya di dalam kehidupan kita, apakah di dalam kehidupan kita saat ini, kita masih membutuhkannya? Sedangkan godaan yang bisa dikatakan, ia adalah tantangan dari kesetiaan. Godaan bisa membuat kita melirik, bahkan juga tidak jarang membuat kita tertarik. Kita bisa melawan godaan itu sendiri, atau di sisi lain kita bisa tertawan di dalam godaan. Sedangkan iman adalah kekuatan. Kekuatan bagi kita untuk melawan godaan. Bahkan juga di dalam kehidupan mengusahakan kesetiaan. Jemaat yang terkasih, Yeremia adalah salah satu contoh dari bacaan hari ini yang berjuang untuk tetap setia di dalam iman, yang berjuang untuk mengatasi godaan dan memenangkannya. Godaan yang muncul dari dalam dirinya, bahkan yang ia rasakan berasal dari jabatan yang menekannya. Yeremia merasa di dalam kehidupan pernah ditertawakan. Ia pernah diolok-olok. Ia pernah dicela, bahkan dianiaya. Karena berita baik yang ia sampaikan kepada bangsanya. Ia berusaha untuk menegur saudara-saudaranya supaya mereka bertobat, merubah laku kehidupan yang sudah sesat. Namun kelaliman yang mereka perbuat
dan kesalahan yang mereka lakukan yang nantinya akan mendatangkan hukuman dari Tuhan atas mereka. Ternyata tidak mereka sadari. Dan peringatan yang disampaikan oleh Yeremia ternyata ditolak mentah-mentah. Jemaat yang terkasih, Yeremia diceritakan mengalami krisis kepercayaan diri. Bukan karena ia tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi karena tekanan yang begitu berat, tantangan yang begitu luar biasa melemahkannya. Perkataannya, firman Tuhan yang ia sampaikan tidak didengar, bahkan diabaikan. Sehingga dalam bacaan kita hari ini, kita menemukan Yeremia berusaha untuk mengadu kepada Tuhan. Bukan karena ia menyerah, bukan pula karena ia menyalahkan Tuhan, tetapi sesungguhnya ia merasakan bahwa hanya di dalam Tuhan ia akan mendapatkan kekuatan. Dan di dalam Tuhan ia akan mampu untuk memenangkan pertandingan dalam kehidupannya. Cuman yang terkasih, pernahkah kita seperti Yeremia? Pernahkah kita ditolak? Pernahkah kita direndahkan, dihina, dianiaya, bahkan dijauhi karena suatu tujuan baik? Pernahkah di dalam kehidupan kita juga mempertaruhkan hal-hal yang sesungguhnya menjadi harapan dan mimpi-mimpi kita? Dan mungkin dalam kehidupan kita juga jatuh, gagal, karena kita tergoda untuk melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih, tantangan itu bisa datang dari keluarga, bisa datang dari orang-orang terdekat dan orang-orang terkasih, bisa datang juga dari sahabat, bahkan di dalam kehidupan bisa datang dari siapa saja. Tetapi hari ini bersyukurlah, karena sesungguhnya di dalam kehidupan saat ini kita dapat bersaksi bahwa sampai detik ini Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita untuk melaluinya. Dengan kata lain, dalam kita mengusahakan kesetiaan, di dalam kita menjaga komitmen, kita boleh menang atas godaan. Dan memang benar, untuk menjadi orang Kristen sejati, diperlukan keberanian untuk berkomitmen hidup di dalam Kristus. Dalam Injil Yesus mengingatkan bahwa sesungguhnya siapa yang layak bagi Dia, siapa yang layak untuk mengikut Dia, yaitu mereka yang di dalam kehidupan siap sedia untuk mengorbankan apapun yang mungkin ia rasa begitu berharga, yang mungkin di dalam kehidupan ia sikapi sebagai keutamaan. Namun sesungguhnya Kristus mengajarkan, tidak ada yang utama selain mengikut Dia. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan kita sadar, memang hal ini bukan perkara yang mudah. Karena di zaman ini banyak hal bisa membuat orang Kristen mengingkari imannya. Ada pekerjaan, ada kesulitan ekonomi, ada wanita, ada pria, ada sekian banyak hal yang membuat kita mungkin terpana dan tergoda. Dan membuat kita sadar bahwa seringkali kita terperangkap di dalam godaan itu. Hingga pada akhirnya kita tidak mampu lagi untuk keluar dari sana. Jemaat yang terkasih, dalam keadaan zaman yang seperti itu, kita diajak untuk bersama-sama sadar, saat ini bukan saatnya untuk menjatuhkan diri di dalam dosa. Bukan saatnya untuk mengingkari Kristus dan meninggalkan Dia dengan sengaja. Tetapi sesungguhnya kita diajak untuk mengingat. Ada komitmen yang harus terus-menerus kita jaga dengan sekuat tenaga. Di dalam kehidupan, sekalipun banyak hal menjauhkan kita dari Tuhan, kita diajak bersama-sama untuk berjuang dan berusaha untuk mendekatkan diri kembali.
Yeremia yang lemah, Yeremia yang merasa tidak berdaya dan ingin menyerah, tetap mampu untuk mempertahankan imannya, tetap mampu untuk menjaga tugas pelayanannya. Bahkan di dalam kehidupan ia tetap setia sampai dengan akhirnya. Sekalipun di dalam kehidupan kita sulit untuk menerima bahwa fakta ada banyak orang-orang yang tidak menyukai kebenaran, bahkan lebih menyukai kejahatan dan kecurangan, itu menjadi penghalang di dalam kehidupan kita untuk menjadi pengikut Kristus. Namun sesungguhnya kita diajak bersama-sama untuk tidak menyerah. Semangat perjuangan, semangat tanding itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekalipun ada banyak orang yang curiga, ada banyak orang yang menyalahkan, bahkan di dalam kehidupan merendahkan dan membeda-bedakan, tetapi sesungguhnya ini adalah bagian di dalam kehidupan kita untuk dapat melawan godaan. Apakah mereka mampu untuk mengalahkan komitmen, mampu untuk melemahkan iman kita, atau sesungguhnya di dalam kehidupan tantangan itu, rintangan itu malah menguatkan diri kita. Jemaat yang terkasih, godaan dari luar muncul dan godaan dari dalam bisa saja datang. Keraguan kita akan janji Tuhan, bahwa hanya Dia yang akan senantiasa menyertai dan menolong kita. Terkadang juga membuat kita merasa lemah. Namun sesungguhnya hari ini, dalam bacaan Injil saat ini, kita berusaha untuk mengingat, bahkan memantapkan panggilan dan komitmen kehidupan kita. Bersama kita akan menjadi umatnya yang layak. Kita akan menjadi pengikutnya yang senantiasa pantas. Bahkan di dalam kehidupan, pengorbanan yang Tuhan berikan tidak sia-sia. Karena kita akan melanjutkan dalam kehidupan kita bersama. Komitmen untuk hidup bersama dan hidup di dalam Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk bertahan. Kristus rela menderita. Kristus rela berkorban bagi kita. Mengapa kita takut untuk menderita? Mengapa kita enggan untuk berkorban bagi sesama? Jemaat yang terkasih, bulan ini adalah bulan kesaksian dan pelayanan. Di dalam kehidupan kita diajak untuk memperteguh komitmen kehidupan kita untuk hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, Kristus adalah yang utama. Ia lebih dari segalanya. Dan di dalam kehidupan kita, jangan pernah menggadaikan iman dan kesetiaan kita kepada Dia. Terlebih untuk hal-hal yang dapat binasa. Terlebih untuk hal-hal yang mungkin akan hilang dan pergi dari kehidupan kita. Usia, harta, kecantikan, ketampanan, semua hal itu akan hilang. Namun sesungguhnya Allah adalah Allah yang setia. Kristus adalah yang utama dan Ia lebih dari segalanya. Dulu, kini dan selamanya, aku akan berkomitmen. Aku akan tetap setia mengikut Dia. Selamat memantapkan kembali komitmen kehidupan. Selamat kembali dalam kehidupan kita menanamkan rasa iman yang menguat di dalam proses untuk melayakkan diri menjadi para pengikut Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Mari.
Saat teduh cukup, bersama kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk sabda firman yang boleh kami dengarkan. Penguatan bagi kami yang lemah, penguatan bagi kami yang berusaha untuk berpaling, bahkan di dalam kehidupan melirik, melihat, tertarik hal-hal yang menggoda kehidupan kami. Firman hari ini kiranya menguatkan kami untuk menguatkan komitmen hidup di dalam Kristus, menghadapi penolakan, penderitaan, tantangan kehidupan, dan ketertarikan yang fana di dalam kehidupan dunia ini. Kiranya kami tidak goyah, kami tidak gentar, dan jangan biarkan kami kalah dan menyerah. Kristus, tolonglah kami dalam kehidupan kami, agar kami setia kepadamu. Panggilan-Mu kami terima, dan kami menyatakan tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Roh Kudus, bimbinglah kami, agar kami senantiasa memandang hanya kepada Allah, hanya kepada salib Kristus, dan juga janji keselamatan yang menghidupi kami dalam pengharapan. Ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Mampukan kami bersama untuk membagikan komitmen ini dalam kehidupan keluarga dan kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami akan bergandengan tangan, kami akan saling menguatkan satu sama lain, mengingatkan mereka yang lemah, menarik diri, mereka yang mungkin dalam kehidupan menyerah dalam pertandingan iman. Sampai pada akhirnya kami boleh untuk memenangkan kesempurnaan keselamatan yang Engkau sediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah permohonan kami, inilah ibadah kami yang kami haturkan hanya di dalam Kristus Yesus penebus kami yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kesadaran penuh bahwa di dalam kehidupan komitmen yang boleh kita mantapkan kembali saat ini menjadi perutusan bagi kita untuk memperhatikan mereka yang melemah. Dengan bangkit berdiri bersama kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 3. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah jayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman percaya kita
dengan mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita pulang ke dalam kehidupan kita dengan sukacita, dengan kesiapan membawa dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dengan damai sejahtera untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.